Ayo kita rayakan kehidupan dalam sukacita iman. Saya sedang memanen kangkung yang ada di halaman gereja. Nih saya potongin. Nih, wow. Potongin pendek, nanti akan tumbuh lagi. Ini sudah berusia 3 minggu. Tanpa pupuk, tanpa tanah yang subur, biarin aja. Nyatanya bertumbuh. Mungkin tidak maksimal, tetapi ini menjadi sukacita hidup. Saya potong ini. Wow, seru. Nih. Dapat nanti berapa unting nih. Saya memotong kangkung yang kami tanam 3 minggu yang lalu. Pasti seger karena panen sendiri dari tanah yang tidak tercemari. Top. Saudari-saudara, Anda kenal Yohanes Pembaptis yang mendahului dan mempersiapkan jalan Mesias. Ada lagu anak-anak yang sangat saya suka. Begini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Top. Nah, saya ingin bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yang kita rayakan setiap kelahirannya setiap tanggal 24 Juni. Pribadi yang sangat menarik. Saya sangat suka untuk mengajak orang merefleksikan hidup berdasarkan Yohanes Pembaptis. Ingat, Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Zakaria adalah seorang imam di Bait Allah. Dan ia bersama Elisabet istrinya sudah lanjut usia dan maaf dikatakan dalam Injil mandul. Artinya tidak mungkin punya anak. Maka apa yang terjadi ketika kedatangan malaikat Gabriel di bait suci? Zakaria didatangi malaikat Gabriel dan malaikat Gabriel mengatakan bahwa kamu akan mempunyai seorang anak. Si Zakaria tentu saja tidak percaya karena ingat usia dan istrinya yang mandul. Maka karena ketidakpercayaan itu, malaikat memberi tanda kepada Zakaria. Sejak itu Zakaria menjadi bisu, tidak bisa berbicara sampai nanti kelahiran anaknya. Dan betul, Elisabet mengandung anak pertama dan satu-satunya, yaitu Yohanes Pembaptis nantinya. Coba bandingkan dengan peristiwa Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat yang sama untuk mengandung Yesus. Maria kemudian mendengar bahwa Elisabet mengandung, sementara ia sendiri juga mengandung anaknya yang tunggal, yaitu putra Allah Tuhan Yesus. Kemudian mengunjungi Elisabet dari Nazaret ke kota El Karim, ke kota Yehuda di sebelah selatan. Jauhnya kira-kira sebut saja ada yang menyebut 80, ada yang menyebut 120 km, ya 100 kilo lah. Mungkin naik keledai, karena kalau jalan berapa hari dan sedang mengandung. Yohanes sejak awal hidupnya istimewa. Dia adalah anugerah Allah yang perutusannya adalah menyiapkan jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Ketika Yohanes lahir, Maria ada di situ karena Maria tinggal 3 bulan di rumah Elisabet. Dan semua sanak saudara Zakaria dan Elisabet sangat bersuka cita atas mukjizat yang luar biasa ini.
bahwa seorang anak lahir. Dan mereka sepakat untuk menamai anak itu Sakaria. Karena bapaknya namanya Sakaria. Mungkin kalau zaman sekarang Sakaria JR Junior. Tetapi Elizabeth segera meralat. Dia mengatakan namanya adalah Yohanes. Semua kaget, loh tidak ada anggota keluargamu yang namanya Yohanes. Kamu mau menamakan Yohanes? Seperti apa? Dan kemudian si Sakaria meneguhkan apa yang dikatakan Elizabeth karena bisu, lalu menulis di tanah. Namanya adalah Yohanes. Dan sejak saat itu terbukalah mulut Sakaria dari kunci bisu tadi. Lalu kemudian bisa berbicara. Luar biasa. Tidak ada cerita tentang masa remaja Yohanes, tetapi penyelidikan historik akhir-akhir ini, beberapa dekade terakhir, mengatakan sangat mungkin pada masa remaja dan masa mudanya Yohanes itu meguru, yaitu masuk dalam keanggotaan biara kontemplatif waktu itu. Sangat mungkin ia tinggal di antara para biarawan kontemplatif di gua-gua di padang gurun, di daerah Qumran. Qumran, Anda bisa buka di Google. Qumran itu apa? Dahsyat, itu juga peneguhan iman. Rupa-rupanya Yohanes adalah bagian dari keanggotaan di biara itu, tapi mungkin kemudian keluar dari biara itu, entah karena panggilannya yang baru, yang menjadi aktif bukan kontemplatif, atau entah mungkin juga karena tidak kesalahpahaman dengan komunitas atau apapun. Nyatanya Yohanes dengan ciri khasnya yang kontemplatif, dengan hidupnya yang sederhana, pakaiannya bulu unta dan makanannya madu dan belalang hutan, kemudian keluar dari komunitas dan kemudian menjadi pewarta, menjadi penginjil. Maka kemudian Yohanes mewartakan tentang pertobatan dengan membaptis. Tetapi baptisan Yohanes adalah baptisan Yahudi, baptisan untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa. Pewartaannya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu juga yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada awal pewartaannya. Setiap orang datang dan Yohanes menjadi masyhur, menjadi terkenal. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ia sangat karismatik dan dianugerahi oleh Allah berbagai talenta yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Kewibawaannya. Maka kemudian banyak orang datang dan bertanya, aku harus bagaimana? Ingat di dalam kitab suci ada. Kemudian Yohanes menyatakan, hiduplah secara bertanggung jawab. Makanlah dari gaji yang ada. Jangan menjadi tidak adil. Jangan memeras orang. Bersyukur atas pemberian dan optimalkan pemberian itu supaya menjadi berkat bagi diri dan bagi banyak orang. Kurang lebih kalau dirumuskan monokui. Yohanes masyhur dan sangat terkenal. Umurnya mirip, hanya selisih 6 bulan dengan Tuhan Yesus, lebih tua. Ingat ya, lebih tua. Yohanes mulai mewartakan, Yesus juga sudah siap-siap menjadi pewarta. Oke, saya ingin mengatakan satu hal. Ini penting. Dalam iman Israel, mereka itu menunggu kapan Mesias datang. Bahkan sampai sekarang mereka belum kedatangan Mesias. Sampai sekarang, sampai hari ini. Nah, ciri khas Mesias datang adalah didahului oleh kehadiran seorang yang sangat penting untuk menjadi pendahulu yang mempersiapkan jalan. Maka ada dialog. Orang Yahudi bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias yang kami nantikan? Yohanes mengatakan, bukan, aku bukan Mesias. Nah, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, siapa kata orang anak manusia? Dan Luis, sini masuk. Luis, aduh anak-anakku nih. Oh, ini namanya Jennifer Lopez. Nah, Jennifer di sini. Nah,
Kemudian jawab mereka, kata orang Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Yang disebut adalah nabi-nabi besar. Elia adalah tokoh besar dalam kenabian Israel. Tetapi Yesus menegaskan dan melalui mulut Petrus dikatakan, engkau adalah Mesias. Kalau Yesus adalah Mesias, tentu ada yang mendahului, yaitu nabi besar. Dan itulah Yohanes Pembaptis yang memang sudah diramalkan ratusan tahun oleh Nabi Yesaya. Ada seorang bersuara di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan Yohanes mengatakan ketika ditanya, siapa engkau? Yohanes menjawab, saya adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebenarnya Yohanes pada saat tertentu lebih terkenal, lebih masyhur dari Yesus. Tetapi ini hebatnya Yohanes. Ini perutusan kita juga. Yohanes tetap setia pada perutusan imannya. Bahwa ia lahir dan ia hadir untuk, ini namanya Louis. Ia hadir untuk mempersiapkan datangnya Sang Mesias. Maka tidak ragu-ragu untuk berhenti pada kemasyhuran diri. Yohanes mulai memperkenalkan Yesus di tengah masyarakat supaya orang-orang yang menjadi pengikut dia pindah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ini sangat tidak mudah loh. Ketika kita menjadi populer, tiba-tiba orang lain lebih populer, rasanya sakit, ya kan? Tidak rela. Ketika kita mendengar pujian pada hal yang sama, orang lain lebih daripada kita, duh kok gitu sih, kok bukan aku sih, gitu kan? Maka ini menjadi bahan refleksi untuk kita, untuk saya, dan mungkin untuk Anda. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, terus-menerus Yohanes mengatakan tentang hadirnya Mesias. Waktu membaptis, ingat, Yohanes mengatakan, di tengah-tengah kamu ada seorang yang lebih besar daripadaku. Dikatakan, dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang ini membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudari-saudara, membuka tali kasut, bayangkanlah tali sepatu, tali terumpah. Kalau dulu juragan, bos, punya budak-budak, dia pulang dari bepergian, dia akan selonjor di kursi panjang. Dan kemudian di kakinya datang budak-budak untuk membuka tali kasutnya dari kakinya. Jadi membuka tali kasut adalah pekerjaan budak. Budak itu siapa? Budak itu bukan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu setara dengan kita, bekerja dengan kita dalam konteks domestik rumah. Tetapi setara. Tetapi ini budak. Budak itu yang bisa dibeli di pasar dan bisa diperlakukan semaunya karena pemiliknya adalah juragannya itu. Nah, sedemikian Yohanes merendahkan dirinya sementara dia populer untuk mengangkat Sang Mesias semakin dikenal. Peristiwa lain ketika Yohanes berjalan dengan dua muridnya, ya, Andreas dan saya kira Yakobus, saya lupa. Tetapi intinya ketika kemudian Yesus lewat, Yohanes mengatakan, lihat, itulah anak domba Allah. Apa yang kemudian terjadi? Dua muridnya itu pamit dari Yohanes, ini murid yang setia yang dicintai Yohanes juga, kemudian mengikut Yesus. Dan Yohanes rela-rela saja. Maka bagi saya inspirasi dari Yohanes adalah dua. Yang pertama, Yohanes adalah seorang yang setia pada tugas perutusan yang sangat tidak mudah, yaitu memasyurkan kedatangan Mesias. Dia sendiri mundur dari kemasyuran itu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, gitu.
Luar biasa ya. Lalu yang kedua tentu saja kesederhanaan dalam hidup, dalam sikap. Saya perlu belajar terus-menerus dari Yohanes. Kalau ditambahkan yang ketiga, Yohanes tidak pernah kompromistik dalam suara, dalam menyatakan kebenaran, tidak dibungkus-bungkus. Sehingga dia harus mengambil konsekuensi kemartiran karena kejujurannya mengkritik Raja Herodes. Ayo, semangat di dalam hidup, semangat memberi kesaksian dengan kejujuran, kesederhanaan, dan kejernihan kita dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam tingkah laku, dalam tindakan kita. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Amin.